لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد أما بعد أيها الحضرات رحمة الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Ayat surat Al-Azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Islam alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin jamaah alhamdulillah, salawat serta salam senantiasa terima pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Dan pada kesempatan sore hari ini ternyata yang masuk ke redaksi ada 2 pertanyaan. Angel-angel kabeh. Ya, kita jawab semampunya. Kalau tadi ditanyakan tentang sholat rawatib, ya. Sholat rawatib berarti sholat yang mengiringi sholat fardu. Ada sholat yang qobliyah sebelum dilaksanakan, sebelum kita menegakkan sholat fardu, dan ada sholat rawatib yang ba'diyah, yaitu dilaksanakan ba'da setelah sholat fardu. Pertanyaannya, ganjarannya apa? Ganjarannya terserah Allah. Setuju? Iya, Bob, terserah Allah mau ngasih ganjaran kita seperti apa. Kalau sholat subuh jelas janjinya apa? Sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu jelas. Sholat rakaataini sunnatul fajri, rakaataini sunnatul fajri khairun laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar yaitu qobliyah subuh khairun laka, lebih baik bagimu minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Sehingga kalau pengen lihat Bapak Ibu, saudara-saudara pengen lihat orang terkaya di dunia karena kekayaannya melebihi dunia dan seisinya, lihatlah orang yang rajin sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh. Itu jelas ya ganjarannya. Hadisnya bisa kita jadikan sebagai dalil untuk kita menggapai yang lebih baik daripada dunia dan seisinya itu. Rakaat ini sunnatul fajri khairun laka minad dunya wa ma fiha. Itu jelas. Tapi kemudian sholat-sholat yang lain ganjarannya apa? Nah, kita perlu memahami bahwa sholat rawatib itu sunnah, ada yang sunnah muakkadah dan ada yang sunnah ghairu muakkadah. Yang sholat sunnah rawatib yang sifatnya muakkadah, yang ditekankan, yang dikuatkan, hukumnya mendekati wajib, itu ada 12 rakaat. Enten 12 rakaat. 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian 4 rakaat qobliyah zuhur, 2
2 rakaat ba'diyah zuhur pinten total? 8 nggih. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. Itu sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang ditekankan, yang dikuatkan, yang hukumnya mendekati wajib, sehingga jangan kita sia-siakan yang 12 rakaat ini sehari semalam. Itu 12 rakaat. Ganjarannya apa? Barang siapa menegakkan 12 rakaat ini sehari semalam, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Itu rumah di surga yang dibangunkan Allah untuk mereka yang rajin sholat sunnah rawatib yang muakkadah 12 rakaat satu dina. Siangnya apa? Siji qobliyah subuh. Betul? Oh salah, berarti di sini rajin qobliyah subuh. Berarti wis oleh sing luwih apik saka donya sak isine. Ya, karena surga sekarang ini posisinya tanah kosong. Tanah kosong. Maka kita perlu bikin istana di surga. Carane ya kuwi gampang, sedina sewengi 12 rakaat. Lah dene ana kurange sing paling akeh meneh apa? 4 rakaat sebelum zuhur. Betul? Salah. Ternyata di sini 2 salam atau 1 salam itu. Kenapa? 2 salam apa? 1 salam yang pertama itu. Yang sebelum zuhur itu. Boleh 2 salam, boleh 1 salam. Umpamane tok kiye jame wis menunjukkan wih kurang 2 menit. Kurang 3 menit ya, kurang 3 menit. Tapi ternyata rampung belum. Jadi bisa 2 menit berarti sing 2 kali salam ya. Ya, itu bisa pakai strategi itu. Tapi kalau yakin sesuai iki 5 menit 1 kali salam boleh. Pakai tahiyat pula. Enggak sama. Hah? Tahiyat juga. Jadi tahiyat awal itu kan rukun sholat nomor senes. Bukan ya, bukan rukun sholat. Sehingga kalaupun tadi imame kelalen orang tahiyat awal langsung ngadeg terus dibablaske wae ora apa jane. Tapi kan kita tetap menghargai sunnahnya, tetap kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai kemudian cuma membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah kemudian ditinggal, itu nggak dapat pahala dan kemudian dihukumi makruh. Walaupun juga tahiyat awal itu sunnah kemudian ditinggal, ya ditinggal kelalen orang perlu sujud sahwi ya orang apa jane, ya, gitu. Tapi karena ini sunnah kita masih ingat ya udahlah kita lakukan yang sunnah. Tapi kalau untuk yang itu kayaknya nggak perlu khawatir kelalen ini papan atau telu ya. Ya wis pakai tahiyat awal aja ben mengingatkan bahwa ini udah sampai di rakaat kedua. Gitu aja. Ya, segampang wae. Boleh dilakukan itu. Nah, kemudian yang bukan muakkadah itu boleh dilakukan. 1 qobliyah asar. Itu bukan muakkad, tapi boleh dilakukan. Iya. Nek isi ana waktune aja mun wis qomat qobliyah asar, maka itu menjadi haram hukumnya karena tidak ada sholat sunnah setelah iqamah. Wis batalkan. Kemudian qobliyah maghrib, qobliyah isya itu bukan muakkadah. Monggo kalau masih ada waktu bisa dilakukan. Kalau yang 12 rakaat tadi itu muakkadah. Kemudian yang tidak boleh dilakukan itu di waktu-waktu yang haram. Apa saja? Ba'diyah subuh sama ba'diyah asar. Karena ini waktu-waktu diharamkannya sholat sunnah, maka wes rasa melakoni sholat rawatib ba'diyah subuh. Nah, aturannya sama. Nah,
tidak ada sholat ba'diyah subuh, tidak ada pula ba'diyah asar. Nah, tapi kalau mau masuk masjid sebelum tenggelam matahari, perlu sholat tahiyatul masjid membuatan waktu-waktu diharamkannya sholat, tapi ada dalil khusus yang kemudian membolehkan untuk sholat tahiyatul masjid itu diperbolehkan. Kemudian kaitannya dengan sholat sunnah tahiyatul masjid itu yang ketika khotib atau Jumatan itu khotib sudah di mimbar, ini perlu sholat tahiyatul masjid membuatan. Sholat tahiyatul masjid umumnya sunnah muakkadah, karena Rasulullah sempat melarang janganlah kalian duduk kecuali setelah 2 rakaat sholat sunnah. Ya, sholat tahiyatul masjid sunnah. Mendengar khutbah itu wajib atau sunnah? Wajib. Nah, tapi karena ada dalil khusus yang kemudian ada sahabat yang telat sementara Kanjeng Nabi sudah di mimbar khutbah, kok langsung duduk, diperintahkan untuk sholat 2 rakaat itu, sehingga walaupun khotibnya sudah khutbah di mimbar, tetap aja sholat tahiyatul masjid. Jadi sudah jelas jawabannya untuk sholat rawatib itu yang muakkadah dulu aja dilakoni lah. Sing muakkadah sing jelas-jelas dikuatkan. Wis jajalan sedina sewengi 12 rakaat, ganjarane apa? Dibangunkan istana di surga. Kemudian Bapak Ibu yang kedua tentang sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Itu memang ada 2 pendapat. Kayaknya cuma 2 pendapat ya, nggak ada pendapat yang ketiga. 1 wajib. Pendapat yang pertama ini dari Imam siapa ya? Yang mewajibkan. Karena dalilnya apa? Karena Rasulullah sudah bersumpah, walaqad hamamtu, sungguh aku sudah bertekad kuat untuk menyuruh orang qomat dan yang lain ngimami, sedangkan aku akan membakar rumah-rumah mereka, rumah-rumah laki-laki yang tidak berangkat ke masjid. Nah, itu dalilnya itu. Tapi kemudian ada pendapat yang kedua, sunnah muakkadah, laki-laki sholat fardu berjamaah di masjid. Ya, kemudian maktum yang non sahu tunatir terang ya. Maktum tunatir terang minta dispensasi pada Kanjeng Nabi. Baik Kanjeng Nabi, saya ini nggak bisa melihat. Apakah saya dapat dispensasi untuk sholatnya di rumah saja? Kemudian ketika Rasulullah mau jawab, ada suaranya Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tanya kepada Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau mendengar azan? Iya Kanjeng Nabi, walaupun saya buta tapi saya telinganya beres, telinganya waras. Yaudah kalau begitu kamu penuhi panggilan azan itu. Nah, itu dalil yang mewajibkan. Ada yang tadi Rasulullah pengen bakar, cuma pengen dilakukan boten Kanjeng Nabi boten bakar griyanipun tiyang jaler ingkang boten bidal salat jamaah masjid. Pernyataan beliau, walaqad hamamtu, aku sudah bertekad ya, bertekad saja, tapi kemudian tidak dilakukan. Nah, kemudian yang menurut kita pendapatnya itu paling kuat ya, sudah ditarjih oleh Tarjih Muhammadiyah, itu setelah mengumpulkan berbagai macam dalil, akhirnya disimpulkan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang dikuatkan agar kita kaum bapak-bapak, laki-laki mendatangi panggilan azan sholat fardu berjamaah di masjid. Adapun untuk wanita
wanita itu hukumnya apa? Jangan dilarang. Berarti boleh. Wajib kamu boten. Ya, jangan kamu larang wanita-wanita kalian sholat berjamaah di masjid. Syaratnya apa? Tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah antara lain tidak pakai wangi-wangian yang kemudian merangsang nafsu laki-laki. Kemudian kondisinya aman. Ya, perjalanan dari rumah menuju ke masjid itu aman, orang mau begal, orang mau kecu, rampok dan lain-lain. Syukur-syukur ditemani mahramnya, entah suaminya atau saudara laki-lakinya atau anak laki-lakinya dan lain-lain. Itu syaratnya tidak menimbulkan fitnah kalau untuk perempuan. Jadi yang nomor 1 jawabannya apa tadi? Dapat fasilitas istana surga. Kemudian jawaban yang kedua, ada 2 pendapat, tapi kemudian kita cenderung pada pendapat yang lebih kuat yang kemudian sudah ditarjih, yaitu sunnah muakkadah. Begitu semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Selama ini males-malesan sholat sunnah rawatib lah sunnah iki. Sunnah iki berarti kan meremehkan ya, gampang meremehkan. Mau sunnah iki, tapi kemudian setelah kita ngerti ada sunnah yang muakkadah. Kalau sunnah muakkadah itu dikuatkan, ditekankan banget, bahkan mendekati wajib, sehingga sedapat mungkin kita lakukan. Sedapat mungkin kita lakukan. Ya, misalnya ini kurang 2 menit lagi qomat, ya kita bisa sholat tahiyatul masjidnya atau sholat qobliyahnya itu yang ringan saja, dipercepat boleh, dipercepat sehingga jangan sampai kemudian terus nabrak qomat. Kalau sudah nabrak qomat ya batalkan, tapi dia masih dapat pahala yang sudah dilakukan itu, walaupun kemudian tidak selesai. Untuk misalnya 1 rakaat, ya 1 rakaat kemudian dia selesai, langsung sholat fardu berjamaah bareng-bareng dengan imam. Mengatakan kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.